Shalom Bapak Ibu, Saudara-saudariku yang terkasih dalam Kristus Yesus. Kita bertemu lagi dalam sapaan Tuhan hari ini, Sabtu tanggal 16 Januari tahun 2021. Namun sebelumnya mari kita bersatu di dalam doa. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, itulah yang memelihara hati dan pikiranmu di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Saudara yang terkasih di dalam Kristus Yesus, sapaan Tuhan buat kita hari ini terangkat dari kitab Roma pasal yang ke-12 ayat yang ke-2b. Demikian firman-Nya. Tetapi berubahlah oleh pembaruan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Sampai sejauh itu firman Tuhan. Saudara yang terkasih, saya mengangkat tema dari kebenaran firman ini, yaitu berubahlah. Saudara yang terkasih dalam Kristus Yesus, pernah seorang pendiri The Barnas Research Group yang bernama Jorge Barna pernah mengatakan, setiap hari gereja menjadi lebih seperti dunia yang semestinya harus diubahnya. Keadaan ini saudara-saudara sungguh memprihatinkan, sebab banyak gereja hidupnya sudah menjadi serupa dengan dunia. Padahal seharusnya gerejalah yang mengubah dunia. Bukankah kita ini saudara-saudara adalah gereja yang sesungguhnya? Artinya apa? Agar kita menjadi tidak serupa dengan dunia. Kebenaran firman sapaan Tuhan kita saat ini berbicara dan memberikan solusi, yaitu berubahlah oleh pembaruan budimu. Rasul Paulus menggunakan kata metamorfo untuk kata berubahlah, sebuah akar kata yang kemudian membentuk kata metamorfosis, sebuah situasi. Metamorfo mengandung arti to change into another, berubah menjadi bentuk yang lain, atau dengan kata lain tidak sama dengan keadaan sebelumnya. Metamorfo bukan merupakan perubahan sementara saudara-saudara dari suatu sifat, tetapi benar-benar berubah dari keadaan sebelumnya. Firman Tuhan menginginkan agar kita terus-menerus berubah menjadi manusia yang tidak sama dengan keadaan semula, saudara-saudara. Manusia yang belum diperbarui, manusia yang berdosa, manusia yang sama dengan manusia duniawi, tetapi menjadi manusia yang serupa dengan Kristus Yesus. Seperti dari telur saudara-saudara menjadi kupu-kupu. Proses perubahan dari telur menjadi ulat, lalu menjadi kepompong, kemudian menjadi kupu-kupu, adalah proses metamorfosis permanen. Ketika telur berubah menjadi ulat, bentuk dan karakter telur benar-benar tidak ada lagi di dalam ulat, saudara-saudara. Demikian seterusnya. Perubahan dalam hal jasmani seharusnya saudara-saudara juga diimbangi dengan perubahan dalam hal rohani. Artinya jangan hanya menang tampang doang saudara-saudara di dalam perjalanan kehidupan ini. Sebagai orang Kristen, memang takkan mudah berubah dalam hal rohani bila kita mengandalkan akal, kekuatan, dan kemampuan sendiri. Karena itu penting sekali kita bergaul karib dengan Tuhan, saudara-saudara. Melekat kepadanya dan tunduk dalam pimpinan Roh Kudus. Sesungguhnya setiap orang percaya punya kekuatan untuk berubah dan bahkan mengubah dunia ini. Karena di dalam dirinya ada Roh Kudus yang sangat luar biasa. Satu pribadi dari Tuhan kita yang tertunggal. Tidakkah dikatakan saudara-saudara dalam 1 Yohanes 4 yang keempat, sebab roh yang ada di dalam kamu lebih besar daripada roh yang ada di dalam dunia ini.
Rasul Yohanes menegaskan bahwa semua yang lahir dari Bapa mengalahkan dunia. Semua yang percaya kepada Kristus Yesus pasti mengalahkan dunia. Inilah kemenangan yang mengalahkan dunia. Iman kita, saudara-saudara, tidak ada alasan bagi orang percaya untuk tidak bisa berubah. Kita bisa berubah asalkan kita yang sudah dibenarkan karena iman kepada Kristus dan beroleh pembenaran dari Bapa, rela menyerahkan hidup sepenuhnya untuk dipakai Tuhan sebagai wujud nyata ibadah yang sejati. Dalam praktek hidup sehari-hari, kalau kita perhatikan, saudara-saudara, kita sering sekali membiarkan dan bahkan menyerahkan anggota tubuh kita untuk dosa, walaupun kita sangat tahu itu adalah dosa. Firman Tuhan memerintahkan kita untuk tidak menyerahkan anggota-anggota tubuh kita kepada dosa, untuk dipakai sebagai senjata kelaliman, tetapi menyerahkan diri sepenuhnya kepada Tuhan, untuk dipakai menjadi senjata kebenaran. Saudara yang terkasih, dengan demikian kita akan mempermuliakan Tuhan melalui anggota tubuh kita ketika kita secara sadar mau menyerahkan hidup ini untuk diubah Tuhan. Maka Roh Kudus akan menolong dan memampukan kita untuk punya kehidupan yang berbeda melalui sapaan ini. Walaupun susah untuk mengubah dunia, saudara-saudara, untuk berubah dari hal-hal dunia, sebagai orang Kristen kita diajak untuk tetap berubah bagaimanapun sulitnya. Berubah menjadi semakin serupa dengan Kristus adalah goal hidup orang yang percaya. Pertanyaannya, apakah kita saudara-saudara sudah berubah semakin sama dengan Kristus? Amin. Kita berdoa. Terima kasih Bapa di surga untuk kebenaran dari firman-Mu yang telah berkumandang melalui media YouTube ini di pagi hari ini, yang mengajak kami Tuhan selaku orang Kristen agar benar-benar berubah dari hal duniawi menjadi hidup di dalam kerohanian, mengimani Yesus sebagai Tuhan kami. Mari Engkau menerangkan kebenaran firman-Mu ini Tuhan melekat dalam setiap hidup para pendengar dimanapun berada, sehingga mereka beroleh kekuatan ketika mereka lemah, mereka beroleh kesehatan ketika mereka sakit, mereka beroleh jalan kelepasan, jalan keluar ketika mereka menghadapi persoalan, karena memang tiada yang mustahil bagi Engkau ya Tuhan Yesus. Pada kesempatan ini juga hamba berdoa untuk setiap jemaat yang telah Engkau percayakan kepada hamba-Mu, begitu juga yang telah Engkau percayakan kepada istriku yang juga adalah hamba-Mu. Berkati rumah tangga mereka ya Tuhan, berkati pekerjaan dan usaha mereka. Setiap yang sakit, mari Tuhan sembuhkan. Begitu juga yang lemah, Tuhan kuatkan. Hanya kepadamu kami berserah. Hamba juga berdoa Tuhan Yesus pada pagi hari ini untuk saudara-saudari kami, Toko, Mama Ella yang lagi kurang sehat, kembaranku Tuhan, Bapak Rogasta, itu juga kakakku Tuhan, Mama Sepri. Mari balut bungkus mereka dengan kuasa-Mu, sehingga mereka beroleh kuasa kesembuhan yang sangat luar biasa dari Tuhan. Hamba sangat percaya akan kuasa Tuhan yang mampu mengatasi segala perkara, karena Engkau adalah Allah kami yang sangat luar biasa. Pada kesempatan ini juga Tuhan, hamba tetap berdoa untuk istriku dan anak-anakku yang telah Engkau izinkan Tuhan berada dan ada di muka bumi ini. Tetap Engkau yang membalut bungkus kami Tuhan dengan kasih dan kuasa-Mu, sehingga hidup kami hanya selalu untuk memuliakan nama Tuhan. Begitu juga Tuhan Yesus ke pemerintahan kami di Indonesia ini, mulai dari tingkat yang tertinggi sampai tingkat terendah. Mari Engkau yang campur tangan melalui Roh Kudus Tuhan memberikan kepada setiap para pemimpin
roh hikmat dan kepintaran, dan benar-benar hidup di dalam kebenaran. Tuhan Yesus, inilah doa kami, inilah doa hamba-Mu di pagi hari ini, yang hamba percayakan hanya di dalam nama Kristus Yesus, Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Salam buat kita semua, salam sehat.